Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Ulfiatur Rahmah dari kelas PAIM dengan nomor induk mahasiswa 201190431. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Tripusat Pendidikan dalam menghadapi problematika pembelajaran daring di daerah 3T. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya saat ini dunia digemparkan oleh adanya virus, yaitu virus COVID-19. Beberapa negara di dunia terdampak dilanda oleh adanya virus COVID-19 ini, tidak terkecuali adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Wabah ini berdampak langsung pada seluruh sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Sebagai upaya untuk mencegah penularan adanya virus COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran, yang isinya menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pembelajaran, yaitu dilakukan secara daring, yaitu dalam jaringan. Pemerintah mengharapkan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik dengan tidak mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan berbagai perbedaan letak geografis di dalamnya. Perbedaan letak geografis ini menyebabkan masalah dalam pendidikan, yaitu adanya ketimpangan antara pendidikan di daerah perkotaan dan pendidikan di daerah pedesaan. Pembelajaran daring seperti ini mungkin dapat berjalan dengan baik di daerah perkotaan, namun di daerah pedesaan pembelajaran daring ini agak terhambat dan mengalami berbagai masalah. Beberapa permasalahan pembelajaran daring di daerah 3T terdepan, terluar, dan terpencil adalah sulitnya akses jaringan internet. Yang kedua adalah kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran daring ini agar bisa terlaksana. Yang ketiga adalah kurangnya kemampuan guru dan tenaga pendidik untuk melaksanakan atau mengoperasikan alat-alat elektronik. Dengan demikian, dengan melihat beberapa permasalahan pembelajaran daring di daerah 3T, perlu adanya upaya dan usaha dari beberapa sektor pendidikan, yaitu perlu adanya sinergitas kerjasama antara 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, pendidikan dalam masyarakat, untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan pembelajaran daring di daerah 3T. Yang pertama adalah pengertian tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah istilah yang menggambarkan tentang 3 pusat atau 3 lingkungan pendidikan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Tripusat pendidikan ini dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam istilah ini mengandung arti bahwa ada 3 lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwasanya lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam proses pendidikan. Karena disinilah, di keluarga inilah seorang anak mengalami atau memperoleh didikan dan bimbingan untuk pertama kalinya. Pendidikan di dalam keluarga merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat berperilaku, berkata yang baik agar dapat dicontoh oleh anak-anaknya. Orang tua harus menjadi figur dan panutan di dalam keluarga. Pengasuhan itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Pengasuhan yang baik akan membentuk kepribadian anak yang baik, sedangkan kebalikannya, pengasuhan yang kurang baik akan berdampak pada kepribadian anak yang kurang baik pula.
Dalam keluarga, anak akan belajar mengenai dasar-dasar pendidikan moral atau akhlak, belajar tentang pendidikan sosial, belajar tentang dasar-dasar keagamaan, dan belajar mengenai manajemenisasi, keharmonisan, tanggung jawab, dan rasa kasih sayang. Sebagai salah satu pusat pendidikan, keluarga harus dapat menciptakan kondisi yang harmonis dan menyehatkan bagi individu-individunya. Keluarga seimbang merupakan keluarga yang dialogis, yaitu keluarga yang di dalamnya anggotanya itu saling berkomunikasi dan berinteraksi. Kondisi keluarga yang harmonis seperti ini akan memudahkan orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya untuk berperilaku baik tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu pendidikan dalam sekolah. Pendidikan dalam sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Hanya saja pendidikan dalam sekolah dalam pelaksanaannya dilakukan secara teratur, sistematis, dan berjenjang serta berdasarkan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berlaku. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tanggung jawab dalam pendidikan sekolah itu diemban oleh seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat dijadikan contoh oleh anak-anaknya, karena secara langsung anak-anak akan melihat dan mengimitasi perbuatan yang dilakukan oleh seorang guru. Lingkungan sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga memberikan wadah bagi anak untuk mengembangkan potensinya agar tercipta manusia seutuhnya yang mempunyai kemampuan atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Lingkungan pendidikan sekolah mengembangkan kemampuan kognitif dan budi pekerti yang baik sesuai dengan harapan orang tua dan sesuai dengan harapan masyarakat. Maka dari itu materi-materi yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh guru itu sesuai dengan harapan-harapan orang tua dan masyarakat. Selain membekali anak-anak itu dengan kemampuan kognitif dan kemampuan budi pekerti yang baik, sekolah juga membekali siswanya untuk memiliki keterampilan, sehingga setelah lulus anak tersebut dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan keterampilan yang didapat dari sekolahnya dalam masyarakat. Sekolah dalam pelaksanaannya mengacu pada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu yang pertama learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, yang kedua learning to do, belajar untuk melakukan, yang ketiga learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri, dan yang terakhir adalah learning to live together, yang artinya belajar untuk hidup bersama. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pendidikan dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan manusia lain. Dan setiap harinya dalam kehidupannya manusia itu pasti melaksanakan interaksi dengan manusia yang lainnya, entah itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat sebagai lembaga ketiga setelah keluarga dan sekolah memiliki peranan penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia misalnya masyarakat pada umumnya menggunakan pelayanan sekolah untuk menyekolahkan anaknya. Yang kedua yaitu peran serta secara pasif, yaitu masyarakat berperan sebagai penerima dan pelaksana keputusan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu peran serta sebagai penyumbang. Maksudnya di sini adalah peran serta masyarakat dalam menyumbangkan dana, tenaga, atau bahan demi terlaksanakannya proses pendidikan itu sendiri. Yang keempat yaitu peran serta dalam pelayanan. Maksudnya di sini adalah
Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya masyarakat menjadi objek penelitian dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan. Misalnya sekolah meminta delegasi dari salah satu masyarakat untuk melakukan penyuluhan atau memberikan pembinaan kepada siswanya. Dan yang keenam yaitu peran serta dalam pengambilan keputusan. Maksudnya di sini adalah selain sebagai penerima keputusan tadi, masyarakat juga sebagai berkontribusi sebagai pelaksana atau pengambil keputusan. Misalnya ketika rapat komite sekolah yang itu melibatkan wali murid dalam pengambilan keputusannya. Pendidikan dalam masyarakat dapat mengembangkan dan melatih kemampuan anak dalam mengembangkan kepribadiannya dan mengaktualisasikan diri dalam lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidikan dalam lingkungan masyarakat memberikan pengalaman-pengalaman belajar kepada siswa agar siswa tersebut dapat menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan menemukan jalan keluarnya. Selanjutnya adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik yang dilakukan tidak dalam satu ruangan, melainkan melalui jaringan dan menggunakan alat-alat elektronik dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran daring tersebut. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah, di lingkungan sekolah antara guru dan siswa. Namun, akibat adanya virus COVID-19 ini, pembelajaran terpaksa dialihkan di rumah masing-masing dengan bantuan jaringan internet dan menggunakan alat-alat elektronik tersebut. Pembelajaran secara online ini merupakan alternatif pembelajaran yang digunakan saat adanya pandemi COVID-19 ini. Terdapat berbagai media atau aplikasi-aplikasi belajar yang mendukung jalannya pembelajaran daring ini, seperti aplikasi Google Classroom, WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Jitsi, dan e-learning. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu peran Tripusat Pendidikan dalam menghadapi problematika pembelajaran daring di daerah 3T. Secara umum, permasalahan pembelajaran daring di daerah 3T adalah sarana-prasarana yang kurang mendukung, tidak adanya aliran listrik, tidak adanya jaringan internet, dan perangkat elektronik seperti laptop, HP, dan lain sebagainya. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring tersebut mengakibatkan guru-guru harus melakukan pembelajarannya secara luring, yaitu dengan mengadakan safari home dari rumah ke rumah siswa agar pembelajaran di saat pandemi ini dapat tetap berjalan. Yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu motivasi belajar peserta didik yang sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari faktor ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga anak-anak dalam daerah 3T itu lebih difokuskan untuk bekerja, mencari penghidupan, untuk menghidupi keluarga, bukan untuk sekolah. Bahkan sekolah di situ sekolah di daerah 3T itu menurutnya bukan merupakan hal yang penting. Yang ketiga yaitu minimnya kreativitas guru. Dalam pembelajaran daring seperti ini, seharusnya guru dapat aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengkombinasikan media atau metode pembelajaran agar pembelajaran daring ini tidak terkesan membosankan. Namun realitasnya yang terjadi di daerah 3T adalah pembelajaran daring itu menggunakan media dan metode yang sangat klasik, seperti menggunakan metode ceramah yang kemungkinan besar ini akan berdampak pada kebosanan anak, sehingga anak tidak dapat menangkap pembelajaran
atau menangkap materi yang disampaikan oleh guru karena rasa bosan itu tadi. Selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan dan kemampuan guru untuk mengoperasikan alat-alat elektronik. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya di daerah 3T itu untuk alat-alat elektroniknya itu sangat terbatas, sehingga kemampuan untuk mengoperasikannya pun juga sangat terbatas. Yang keempat adalah akses jalan yang terbatas. Kesulitan untuk menjangkau daerah 3T ini mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam mendistribusikan bantuan-bantuan, sehingga bantuan-bantuan tersebut tidak merata pada daerah 3T. Melihat berbagai problematika pendidikan yang ada di daerah 3T tersebut, perlu adanya upaya dari Tripusat Pendidikan untuk menghadapi dan meminimalisir kekurangan-kekurangan hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama adalah peran keluarga dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ketika masa pandemi COVID-19 ini, peran orang tua sangatlah besar dalam membimbing, membina, dan melakukan pendampingan kepada anaknya. Ketika belajar di rumah, orang tua seharusnya dapat meluangkan waktunya untuk sekedar memberikan bimbingan dan memotivasi ketika anaknya sedang belajar. Hal ini juga dilakukan ketika anaknya tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru anaknya, yang tugas yang tidak bisa dilakukan oleh anak tersebut. Seharusnya orang tua itu dapat membantu anaknya ketika belajar. Selanjutnya adalah peran pendidikan sekolah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Peranan ini dapat diambil oleh seorang guru. Orang guru harus dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran dalam jaringan ini. Guru juga harus dapat mengkombinasikan berbagai macam metode dan media untuk mentransformasikan ilmu kepada siswanya. Guru juga harus dapat memberi kesan yang hangat, antusias, dan memberikan variasi kepada muridnya agar murid tersebut tidak merasakan bosan, sehingga pembelajaran dan proses transformasi ilmu antara pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu peran pendidikan masyarakat dalam menghadapi permasalahan pembelajaran daring di daerah 3T. Pada masa pandemi COVID-19 ini, peran masyarakat juga tidak kalah penting dibandingkan dengan peran keluarga dan peran sekolah. Masyarakat dapat memberikan bantuan pada orang tua atau kepada siswanya, meliputi bantuan tenaga, bantuan waktu, dan bantuan materi. Atau juga selain itu, masyarakat dapat memberikan motivasi agar anak tersebut tetap semangat untuk belajar meskipun pembelajaran daring seperti ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.